Saya baru lihat lagi, saya tonton lagi 2 video sebelumnya ini ya. Sekarang ini kan topiknya gaji pajak pekerja. Saya buat ini jadi video nomor 3. Memang susah saya harus terangkan begitu banyak dengan cara singkat ya. Tapi ini kayaknya video terakhir aja dari rangkaian video 1-2-nya. Saya persingkat aja. Jadi nanti yang kalau tadi gaji 13, 14 dan lain sebagainya itu ditiadakan dengan digantikan dengan penggajian hitung harian yang lebih memadai, lebih layak, bahkan di luar dugaan gitu, ya maksudnya di luar dugaan, jadi para pekerja menjadi lebih senang begitu, maka bukan berarti nanti tidak punya gaji 13 ya, itu menjadi istilah ya, menjadi istilahnya gaji 13 itu dari pajak, kembali dari negara kepada dirinya. Jadi dari pajak kembali ke dirinya. Dengan karena kan dia kan setiap terima gaji itu kan mingguan atau dua mingguan begitu. Itu kan udah langsung diminus pajaknya, pajak pendapatan ya, dari earn money-nya begitu. Itu nanti ada return taxation. Maka di akhir tahun tutup buku dia nanti claim return taxation begitu, claim return taxation. Nah itulah nanti dari claim return taxation kembali ke dirinya di luar gaji rutin dia. Itulah namanya pajak yang sudah kita berikan kepada negara, kita kontribusikan kepada negara. Nanti ada rumusnya, hitungannya. Nanti ada pembuktian di situ. Maka itu tadi saya ada yang bilang, yang saya katakan kalau dia statusnya sebagai karyawan dan yang kayak begitu-begitu, kalau terlampau banyak overtime, terlampau banyak penghasilan juga ada rumusnya lain lagi. Berarti dia penghasilannya melebihi daripada seharusnya. Jadi nanti rumus pajaknya yang membedakan gitu. Jadi semakin besar penghasilan, semakin besar pajaknya, begitu. Maka itu kan sempat saya bilang sebetulnya orang kalau yang di strata sana itu ya, yang kayak gitu dia malah ya kalau bisa nggak usah gitu, nggak usah punya gaji gede atau nggak usah punya overtime, malah begitu nanti cara berpikirnya. Untuk apa nanti saya udah kerja capek-capek, sudah apa saya nggak menikmati hidup. Ya kan, meskipun saya dibayar 2 kali lipat, bahkan ada yang triple pada saat-saat tertentu ya, per jamnya gitu. Nanti kepotong juga dengan pajak. Memang nanti di ujung tutup bukunya memang dia bisa klaim juga. Klaimnya itu artinya bukan 100% kembali, itu agak susah di sharing untuk awam, untuk publik tentang rumusan pajak itu kan setiap negara, setiap ini kan kontekstual ya, lain-lain begitu. Nah, satu saya sharing wawasan ya. Kalau orang kita suka ngomong tentang pajak gini ya. Ya misalnya nih di dalam dialog, di dalam obrolan, begitu suka bilang, lu udah bayar pajak belum? Ya kan, ini misalnya ngobrol gitu. Ya kan, lu udah bayar pajak belum gitu ya. Itu salah. Ya. Ada orang ngobrol atau bahkan ada orang-orang pemerintahan ngomong gitu, lo bayar pajak nggak lo? Itu salah. Harusnya lapor pajak. Karena pajak itu bukan dibayar, tapi dilapor. Dilapor pada posisi dia sedang memang dikenakan pajak dalam jumlah uang penghasilan tertentu, atau dia tidak bayar pajak namun tetap lapor. Ini dia yang tidak dibiasakan, belum ditradisikan. Meskipun tidak punya penghasilan, harus tetap lapor pajak. Mengapa demikian? Karena nanti ini misalnya 1 tahun 12 bulan begitu ya, 1 tahun 52 minggu begitu ya. Ada saat-saat dia tidak punya uang di dalam minggu ke-7, minggu ke-26, minggu keberapa. Dia tidak dikenakan pajak karena tidak ada income. Tetapi tetap lapor. Mengapa begitu? Supaya nanti terlihat hidupmu tidak bohong. Gitu loh. Artinya kenapa? Nanti
dilihat secara menyeluruh, ya. Kalau tidak lapor nanti dikira yang tadi aslinya realnya si orang tersebut lagi tidak ada income, tidak lapor, dikiranya punya kerjaan, dikiranya punya income. Kan nggak tahu dong, komputer kantor pajak kan nggak tahu pada hari itu, gitu loh. Tahu ya maksudnya. Jadi kalau di dalam obrolan itu salah mengatakan lu udah bayar pajak belum? Nggak gitu kalimatnya. Lu sudah lapor pajak belum? Gitu. Karena tidak punya uang pun lapor. Artinya kenapa pada saat itu waktu tidak punya uang tidak dikenakan pajak. Mengapa harus lapor? Supaya tidak dianggap menggelapkan pajak atau tidak dianggap tidak mau bayar pajak, supaya membuktikan bahwa saat itu sedang tidak ada income. Itu salah. Pernah datang ke kantor pajak, di bagian depan lah katakanlah, yaitu biasalah karyawan depan gitu kantor pajak. Waktu dikatakan apa, ini saya mau lapor, minta formulir apa itu, lupa saya angka berapa, formulir P apa gitu ya, dua berapa gitu nomor itu, pada kayak ternyinyir-nyinyir begitu semua. Karena kenapa? Laporannya dibuatkan seng gitu loh, laporan seng, ini kosong penghasilan kosong, malah ada hutang kan, leasing kan gitu ya kan. Terus akhirnya untuk ini pembayaran pajak kan 0 rupiah. Apa dibilang? Oh nggak usah isi formulir. Saya marah. Mana kepala cabang? Lama akhirnya ngobrol supaya ngerti. Masa orang pajak nggak ngerti? Dia tahunya terima duit, orang bayar. Salah. Kenapa? Pembuktian bahwa seseorang warga negara tidak bayar pajak karena kenapa? Karena memang tidak ada income, tidak ada penghasilan. Pembuktian. Sebab kalau tidak dilapor RP0, itu sebetulnya bahasanya bukan RP0 ya, nihil sebetulnya bahasanya. Ya. Itu nanti dituduh suatu hari nanti 3 tahun besok, 5 tahun besok, kamu pernah ya nggak bayar pajak? Oh pada hari itu saya nganggur, saya nggak ada income. Bagaimana buktiin? Ayo. Di sini formulir itu mesti tetap diisi. Itu dia. Terus lucunya yang menolak siapa? Karyawan kantor pajak sendiri malah. Sambil ketawa-ketawa kecil gitu. Aduh nggak usah isi. Malah ya udahlah. Ya habis nanti waktu. Nah gitu. Nah untuk pengklaiman itu, kalau orang namanya seorang warga negara tertib administrasi, tahu kalau ada orang suka makan yang kena pajak kan ada, maka itu kan suka ngeliat nggak orang-orang barat minta mana bonnya gitu ya. Terus kalau orang nggak ngerti suka belagu amat, kayak nggak percaya amat nih harga barang gitu ya. Bonnya mana, resipnya mana, kan suka gitu. Tegas dia supaya dibawa pulang. Kenapa? Sebetulnya itu dikumpulkan. Itulah pembuktian pengeluaran keuangan income-nya. Tapi kita malah nyinyir gitu. Kalau ada orang minta bon malah kayak nganggapnya lu kayak nggak percaya amat sih sama jualan gue, sama barang gue. Gitu kan? Salah. Itu memang penting dikumpulkan. Itu kalau orang tertib administrasi itu, misalnya di 1 bulan gitu ya, sebenarnya 1 tahun ya, buku pajaknya 1 tahun ya, si warga negara itu ngumpulin bon sampai segini loh, ratusan bon, sampai bon laundry, bon belanja ini, beli beli HP misalnya ya, semua bonnya dikumpulin, di total nih saya buktikan uang saya, income saya gunakan untuk pembelian sesuatu, dan sesuatunya itu dikenakan pajak pula. Nah artinya kenapa kita pun memberikan pajak itu terhadap negara, pembuktian.
nanti ada formulirnya. Itu sebetulnya dikumpulin, nanti ada lawyernya itu. Ada lawyer claim return taxation. Ya, yaitu mekanismenya udah sangat tertib, sangat praktis sebetulnya. Kelihatannya jelimet tapi enggak kok. Semua terisi, terbukti, ada rumusnya. Itulah sumber yang nanti return. Gitu. Jadi tidak bisa lagi dituduh atau rakyat menuduh kepada perpajakan, kepada negaranya bahwa ada namanya pajak tumpang tindih apa segala, karena return kembali lagi terhadap kepada dirinya, diklaim gitu. Nah, itulah yang bisa dirasakan seperti nanti gaji 13-nya gitu. Terlampau banyak yang mesti di-sharingkan dan mengerti bagi para netizen atau apa ini, pihak pemerintah lah, ibu apa itu menteri, ya lihat gitu loh, komposisinya begini, tahapannya step by stepnya, supaya mengerti semua para pekerja, para masyarakat, dan pakailah cara yang ini, tinggalkan cara kuno itu gitu loh. Gaji bulanan nanti diiming-iming, itu kan iming-iming sebetulnya, ya kan, akhir tahun nanti dapat inilah gaji 13 up. Gimana sih orang itu juga, kalau seandainya itu dikatakan uangnya si orang ini, kan berarti kan ditahan di ujung tahun. Nggak usah lah nanti alasan ya supaya apalah, itu alasan banyak nanti. Padahal sih sebetulnya uang kas di PT-nya, di company-nya nggak ada, itu cuma ngimingin orang di atas kertas aja. Nggak bisa begitu, nggak akan maju begitu loh ya. Jadi biarkanlah si orang ini mengatur, memanage uangnya dia nanti untuk hari rayanya, untuk liburan akhir tahunnya, untuk apa, biarkan aja, kasih dia mencukupi, hitung per jam ya. Dan juga buat atau gunakan sistem return taxation itu ya. Saya rasa untuk topik gaji pajak pekerja ini saya tutup aja dulu di video 3. Nanti kalau di Facebook ada, bisa lihat di address opinion tanpa spasi, nyambung. Kalau ada mau pertanyaan apa-apa bisa di inbox apa-apa, sebab kalau di ruang komen YouTube mungkin agak ribet ya, tapi terserah lah gimana caranya ya. Saya tutup saja dulu topik gaji pajak pekerja di video 3. Gaji nanti kapan saya lanjut aja, karena itu nanti berbeda wages dengan salary dengan kontrak apa segala, yaitu masalah status juga nanti ya, apakah karyawan biasa atau sudah orang yang berskill dan lain sebagainya. Oh ya, satu lagi aja nih, saya mau titip wawasan aja. Orang suka ngomong relawan ya, relawan ini sebenarnya berupah sebetulnya ya, cuman tidak ada susah saya terangin. Intinya gitulah, para netizen suka salah paham, atau di negeri ini suka salah paham kalau relawan berarti gratisan. Salah ya. Itu sebetulnya diupah apa yang dikerjakan. Itu artinya kalau di Eropa bilangnya vrijwilliger ya. Vrijwilliger itu kalau di Belanda, di Belgia, di Luxembourg, di ini vrijwilliger mendapatkan, nah kalau di kita honor kali ya istilahnya gitu loh. Jadi putus di honor putus pada hari itu aja gitu. Jadi enggak bisa nanti menuntut hak-hak apa-apa, nggak ada. Itu dia namanya relawan. Loh iya dong, pengupahan aja begitu udah selesai gitu. Jadi salah paham gitu, salah paham tentang relawan itu ya. Ya nanti aja lah itu, kapan saya lanjut, kalau ada komen, ada pertanyaan, ada keinginan untuk di-sharingkan lagi lebih detail ya tentang gaji pajak para pekerja. Di video 3 saya cut dulu.